Kasus pembunuhan Vina masih belum tuntas, pemirsa. Keluarga dari pelaku ini masih terus menantikan keadilan karena mereka meyakini bahwa anak-anak mereka tidak terlibat dalam kasus ini. Di sisi lain, kesaksian demi kesaksian masih terus bermunculan, termasuk kesaksian terakhir yakni dari Suroto, pihak yang menyelamatkan pertama kali Eki dan juga Vina dan menyebutkan bahwa terakhir kali ia melihat Vina dan juga Eki ini bukan di titik TKP yang selama ini beredar. Lantas mengapa ada perubahan TKP? Kami juga akan menelusuri kebenaran dari kesaksian ini. Anda menyaksikan Fakta bersama saya, Tiara Harahap. Tim Fakta saat ini sedang mengarah lagi pemirsa ke jembatan Talun atau flyover Talun, lokasi di mana Eki dan juga Vina ini ditemukan oleh warga sekitar. Kebetulan kami saat ini bersama dengan Pak Suroto. Pak Suroto ini adalah saksi yang kemudian ini menolong Vina secara langsung ya Pak ya, dan juga Eki ya, betul, pada tanggal 27 betul ya? Betul Bu. Nah, apa yang kemudian ini menjadi menarik di sini adalah Pak Suroto memiliki kesaksian yang cukup berbeda pemirsa mengenai titik lokasi di mana ia melihat Vina dan juga Eki malam itu. Nah, seperti apa kemudian ini fakta baru yang kemudian ini kita harapkan ya mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan ataupun bahan pertimbangan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan juga Eki seadil-adilnya. Kita akan langsung menuju ke flyover Talun. Di mana Pak? Di depan terus. Oh, masih lurus ya? Yang berceweng nomor 2. Ini ke 1, yang lampu ceweng itu nomor 2 itu lokasi. Deket yang bendera merah itu bukan? Iya, betul, depannya. Oke. Yang ceweng. Kita ke seberangnya dulu aja, Pak, ke kiri ya. Kiri, yang di sebelah kiri. Rumput-rumput itu ntar. Ya, rumput-rumput. Pepetin ke rumput-rumput aja biarin. Nah, kiri ke rumput-rumput. Nah, lempeng ini. Masih depan lagi ya? Ini nih. Lampu ini persis. Oke. Di sini. Ya, Pak Suroto mungkin sebelumnya boleh diinformasikan Pak. Karena begini Pak, informasi yang kemudian ini beredar, kan Eki dan Vina ini ditemukannya di tepi jalan ya Pak ya? Iya, betul. Di flyover Talun ini kemudian bukan tempat kami berdiri saat ini pemirsa, tetapi di dekat pagar-pagar itu ya Pak? Iya, betul. Yang sudah betul. Hampir betul-betul di atas jembatan. Di atas jembatan. Di kiri jalan. Betul. Apa yang kemudian ini Bapak ketahui sebenarnya? Mengenai letak itu? Apakah betul berada di situ atau bagaimana? Oh, bukan. Letaknya bukan di sana, yang jelas letaknya posisinya ada di ini teh. Yang saya tunjukkan ini ya, yang ada tiang listrik ini. Oke. Pertama kali kita mengetahui bahkan saksi yang kemudian ini menolong Vina dan juga Eki pada tanggal 27 itu. Bapak kebetulan lagi melintas, apa yang Bapak lihat waktu itu? Jam 9 saya keliling, waktu itu belum ada kejadian kecelakaan waktu itu ya. Waktu itu kecelakaan ada korban di sini. Ya, jam 10-nya kedua kalinya jam 10 saya keliling lagi. Di sini tuh udah orang banyak, Ibu. Udah orang banyak. Aku juga kaget ada apa ini di sini nih. Nah, saya langsung muter, kenceng muter ke sini. Ternyata saya nanya, "Pak, ini kenapa?" Dia bilang ada kecelakaan. Nah, saya tolong, korban laki posisinya ada di situ, Bu. Di mana, Pak? Korban laki posisinya ada di sini. Di sini, ya. Eki berada di sini. Iya, yang laki ada di sini. Oke. Yang laki ada di sini, yang perempuan kurang lebih dari trotoar ini, Bu, 2 meter. 2 meter dari trotoar. Dari trotoar. Mohon maaf, Pak Suroto, berarti waktu itu Eki posisi kepalanya di mana ini? Posisi kepala bisa aku peragakan? Gak apa-apa? Boleh, silakan. Posisi aku dulu nggak tahu namanya siapa ya. Iya, posisi di sini, korban laki-laki di sini pakai helm. Masih pakai helm ya, Pak Masih ya? pakai helm. Pakaiannya seperti apa, Pak Suroto? Dia pakai jaket, Hah? pakai sepatu. Nah, saya bangunin, Dek, udah nggak bangun posisi itu. Oke. Nah, udah itu saya pindah
Korban pindah ke perempuan. Yang Sebentar. perempuan itu karena Mm-mm. minta tolong, dan tolong. Oke, ada suara Vina pada saat itu merintih begitu ya Pak Iya, ya? betul, Bu. Pada saat Bapak lihat dengan pakaian seperti itu masih lengkap ya? Ini pakaiannya Masih. dengan jaket kalau tadi Bapak bilang ya? Iya, betul. Luka-lukanya seperti apa Pak? Kondisi fisiknya ini? Mukanya itu di sini itu udah nggak berupa muka, Bu. Udah lebam semua, udah hitam semua. Lebam atau berdarah Pak? Muka? Berdarah campur lebam-lebam semua di kepalanya. Saya buka helmnya, ya. Saya buka helmnya itu juga berdarah dari kepala. Cuman saya taruh lagi karena saya ngeliat itu saya gemetaran. Oke. Saya gemetaran. Jadi di sini udah kelihatan udah meninggal. Saya pindah ke nolongin ke perempuan gitu. Oke, Bapak jalan sekitar berapa langkah untuk ke Vina waktu itu? Kurang lebih 5 meter 6 meter, Ibu. 5 meter Ya. Korban Vina berada di mana? Korban Hati-hati, Vina Pak. 1 2 nah di sini, Bu. Oh, agak ke tengah ya, Iya, di berarti tengah. ya? Korban Vina ada di sini. Sama, posisinya juga sama kayak si korban laki. Terlentang atau terungkap? Terlentang. Terlentang? Iya. Terlentang dan minta tolong. Artinya masih hidup ya waktu Masih. Bapak lihat waktu itu ya? Masih hidup, Ibu. Seperti apa kondisi fisiknya Pak? Sama seperti sama yang laki. Si kepalanya juga udah lumuran darah. Semua darah. Cuman posisi itu karena banyak orang lewat ya. Saya datang itu pakai rok. Kita boleh agak ke tepi sedikit Pak? Pakai rok pendek ya, pakai rok pendek itu celingkap. Celana Oke. itu celingkap dan celana dalamnya itu tidak sesuai apa yang kita pakai sekarang ini gitu, Bu. Jadi celana itu sempat saya naikin, cuman juga agak nggak sempurna. Udah itu saya tutup kembali pakai jaket yang bisnis itu. Oke. Jadi posisinya ini pakaian atas sebenarnya masih utuh begitu ya? Cuma di masih. bagian bawah ini agak menyingkap dan pakaian dalamnya ini bisa dikatakan agak turun begitu ya? Apa yang sempat dikatakan Vina Pak pada saat itu kepada Pak Suroto? Tolong. Dan Hanya tolong saja? Saya sampaikan, ya dia bentar ya nungguin mobil. Sebentar lagi mobil datang gitu. Siapa yang Bapak hubungi setelah itu? Kepolisian. Pihak kepolisian? Iya. Itu tadi kan Bapak menjelaskan bahwa posisi Vina ini agak ke tengah begitu ya Betul, Pak ya? betul. Di pukul 10 itu apa nggak ada pengendara atau warga yang kemudian ini berada di sini untuk menolong? Nggak ada, Bu. Nggak ada sama sekali. Ngangkat korban aja juga cuma orang 3. Anggota polisi dengan saya sendiri, Bu. Ngangkat ke dalam mobil patroli itu. Sekitaran ini ramai tidak Pak? Tapi? Rame banget. Bapak sempat sebelumnya menyebutkan ya bahwa malam itu kondisi hujan deras. Hujan deras. Hujan deras itu memang lama durasi hujannya, artinya sebelum Bapak datang ke sini sudah hujan 1 atau 2 jam sebelumnya atau baru-baru aja Pak? Kesini gerimis, Bu. Gerimis. Udah gerimis, semakin deras hujan itu. Oke, baik. Setelah itu posisi motor di mana Pak Suroto? Posisi motor kurang lebih 6 meter teh. Sana. Lebih ke tengah lagi? Iya, di tengah lagi. Oke, kalau tadi di sini ya, di Vina di sebelah situ. Iya. Motor di mana nih Sini Pak? teh. Motor di sini teh. Sama kurang lebih 2 meter dari trotoar. 2 meter dari trotoar ya? betul. Motornya. Bapak lihat pada saat itu, boleh ke tepi lagi Pak? Biar tidak mengganggu lalu lintas juga ini. Bapak lihat pada saat itu, motornya kondisinya bagaimana? Motor itu nggak rusak sama sekali. Motor masih bisa layak pakai dari sini ke polsek. Masih bisa layak pakai? Iya, masih. Ada yang mungkin pecah dan lain sebagainya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Informasinya Pak, bahkan ada keterangan yang menyebutkan pembunuhan ini kan awalnya disangka kecelakaan tunggal. Betul. Ada beberapa pihak yang kemudian ini menyebutkan ini adalah kecelakaan tunggal karena ada cat yang menempel di lampu jalan dan juga, mohon maaf, potongan tubuh atau daging begitu yang menempel. Mungkin tidak kalau menurut Pak Suroto kalau Tidak, pada malam itu? Tidak, saya tidak menemukan daging, tidak ada barang lecet, motornya itu nggak ada. Bapak sempat mengamati tapi? Iya, cepat. Kalau pun betul itu terjadi, lampunya ini yang sebelah mana Pak? Yang di sebelah kanan atau Yang ini, Bu. yang ini? Yang ini. Tempat tadi Dan- kita iya. awal mula ya? Oke, ini yang kemudian ini sempat disebut ya Ya. Nah, ini, Bu. sebagai penyebab kematian atau kecelakaan tunggal Eki Iya. dan juga Vina. Ya. Tidak ada cat pada saat itu di sini Bapak Ya, lihat? betul. Sini. Tidak ada cat motor sama sekali yang kemudian menempel di sini? Cat motor tidak ada yang menempel? Nggak ada. Begitupun juga dengan potongan tubuh. Ya, nggak ada. Ada di sini? Nggak ada. Boleh digambarkan mungkin sekali lagi Pak Suroto, seberapa parah sebenarnya luka Eki dan juga Vina ini pada saat itu? Sangat parah, Ibu. Sangat parah. Saya lihat aja langsung gemeteran, benar-benar. Hujan diringin dengan hujan, darah itu ngalir sendiri, Bu. Dari korban perempuan situ udah ngalir, dari korban
laki itu ngalir, Ibu. Baik, artinya memang sama sekali pada saat itu Pak Suroto adalah orang yang pertama yang Betul. menolong Vina dan juga Eki. Betul. Sama sekali tidak ada orang yang turut membawa Tidak. Eki dan juga Vina. Ya, tidak Setelah Bapak tadi mengatakan menelpon polisi, berapa lama polisi datang ke sini? Secepatnya, Bu, kurang lebih 2 menit 3 menit dia datang. 2 menit 3 menit Iya, datang, datang. dan membawa kedua korban. Iya, betul. Kemana? Ke rumah sakit Gunung Jati, Bu. Jauh dari sini? Kurang lebih 10 menit. 10 menit dari Betul, sini. iya. Dengan menggunakan apa tuh Pak? Menunggu ambulans terlebih dahulu Mobil atau patroli, bagaimana? mobil patroli. Mobil Menggunakan- ranger, patroli. Patroli Oke. polisi. Baik, baik. Pak Suroto ikut artinya ke rumah Ya, sakit betul, tersebut betul, juga. betul. Itu pada saat di jalan, Vina masih dalam kondisi keadaan hidup. Dari sini sampai rumah sakit itu yang disebutkan tolong, tolong, dan tolong. Gitu, tuh. Nggak ada kata-kata lain ya, Nggak Pak ada Suroto kata-kata ya. lain. Oke, sebelumnya tadi Pak Suroto sempat menyebutkan bahwa beberapa hari setelah di tanggal 27 atau tepatnya pada saat Pak Suroto menyelamatkan Vina dan juga Eki dan membawa ke rumah sakit yang tidak lama kemudian ini meninggal dunia, ini diminta oleh pihak kepolisian untuk ke TKP kedua ya Pak, di Betul. Gang Bakti. Di SMP 17 lah. kalau nggak Oke, salah. Iya. itu berapa lama sejak kejadian Pak? Ya. Kurang lebih 3 atau 4 hari. 3 atau 4 hari ya, 3 atau berarti 4 hari. sekitar di tanggal 30. Ya, kurang lebih segitu. Kita boleh ke sana, Pak Suroto? Boleh, boleh, boleh. Untuk kemudian ini, karena kan informasinya ini adalah TKP di mana mereka di ruda paksa, kemudian juga disiksa di sana. Iya. Kita sekalian cek TKP kedua ya. Ya, oke, siap. Oke. Kita langsung aja nih Pak. Oke. Ya, saya berhenti motor, lihat korban di sini. Astagfirullahaladzim.